Selamat sore menjelang malam dan menjelang malam. Terima kasih Romo Tansi, saya diperbolehkan untuk berbagi di tempat ini. Ini kehadiran saya yang kedua. Sic Deus in itinere tuo. Semoga Tuhan menyertai dalam perjalanan kita. Hari ini adalah dalam ulang tahun kelompok persaudaraan gerombolan. Apa ini? Komunitas patrisian yang isinya bapak-bapak semua. Gak ada yang ibu. Kenapa? Patrisian laki-laki semua. Karena disitulah mereka merasakan kebebasan. Disitulah mereka bisa berdoa berjamaah, berdosa berjamaah. Terima kasih komunitas patrisian, dan hari ini pun bekerja sama dengan SKK ya, dari seksi kerasulan keluarga Keuskupan Agung Jakarta Paroki Sandu. Secara manis, tepuk tangan dong untuk KKS. Ya, siapa yang dari paroki sini? Angkat tangan. Wow, banyak sekali. Terima kasih. Siapa yang dari luar paroki sini? Silakan angkat kaki. Karena Anda adalah penyelundup, saudara-saudara. Ya, firman Allah tadi, firman Tuhan penolong hidup. Dan hari karena patrisia ini sering sekali membaca kitab suci, padahal yang lebih penting melakukannya, coy. Bukan hanya membaca, anak TK juga hafal. Jadi bagaimana nanti saya akan melihat kenapa kok kita membaca firman Allah. Saya seringkali kalau di rumah ngetret, kan anak-anak pada bawa Alkitab. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kita susah dibuka, masih rapat. Firman Allah terkunci pada Alkitab itu. Tetapi kalau anak Kristen itu mudah dimana, distabilokin sampai kayak direndam stabilo semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang saudara kita Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja itu? Ekaristi, ibu salah. Itu kan tempat mencari berkat Tuhan, ekaristi. Sumber iman gereja Katolik kitab suci. Betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Bahkan nanti juga saya memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, susah dibukanya, susah dibacanya. Terus saya bilang, Oma, cari kitab suci yang satu lembar satu huruf. Atau yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya orang muda, orang tua sama.
Alasannya saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar kita berdoa. Tuhan Maha Tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca supaya tahu kehendak Tuhan. Apa orang kata juga Romo, saya itu yang supaya tahu kehendak Tuhan saya itu langsung diam, tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan makin bingung. Ya iya. Kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca kita nggak ngerti apa-apa. Tapi suatu saat kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci? Kok saya dikuatkan ya? Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret ibu-ibu 450 ibu. Saya sampai